Pensiun sering dianggap sebagai fase hidup yang ditunggu-tunggu untuk menikmati waktu luang tanpa batas. Namun, bagi sebagian orang, pensiun bukanlah akhir dari kegiatan produktif, tetapi justru awal dari babak baru yang penuh dengan kesempatan untuk mengejar minat, hobi, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Memasuki masa pensiun adalah transisi hidup yang penting dan memerlukan perencanaan yang matang agar dapat dinikmati secara maksimal. Bagi yang memiliki tingkat keuangan yang stabil pada saat pensiun, mereka dapat memulai melakukan perencanaan kegiatan non-profit yang produktif. Namun, bagi yang belum cukup stabil, ada beberapa alternatif kegiatan atau pekerjaan yang sesuai dengan usia pensiun. Dengan perencanaan yang matang, pemilihan alternatif yang sesuai, dan sikap yang positif, seseorang dapat memasuki masa pensiun dengan lancar dan memasuki babak baru dalam hidup dengan penuh kebahagiaan dan kepuasan. Berikut beberapa alternatif pekerjaan atau kegiatan produktif yang dapat memberikan makna dan kepuasan setelah memasuki masa pensiun. Pertama, sebagai pengajar atau dosen. Banyak perguruan tinggi atau universitas yang seringkali mencari dosen atau tenaga pengajar tambahan. Beberapa mungkin memerlukan gelar master, yang lain hanya gelar sarjana, atau bahkan semata pengalaman profesional untuk dibagikan kepada siswa-siswanya. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah mengajar ilmu komunikasi dan sumber daya manusia di 2 institusi pendidikan sambil bekerja penuh waktu. Jika Anda seorang profesional yang berpengalaman dalam perjalanan karir Anda, maka pekerjaan sampingan sebagai pengajar atau dosen dapat menambah pendapatan rumah tangga. Terlebih lagi, bekerja sekaligus berbagi pengalaman dengan siswa yang ingin belajar ada hal yang akan sangat memuaskan. Bagaimana Anda mendapatkan pekerjaan mengajar sebagai tambahan? Jangkau community college, akademisi, atau universitas di sekitar tempat Anda tinggal. Hubungi kepala departemen terkait sesuai spesialisasi Anda di perguruan tinggi tersebut dan tanyakan tentang cara menjadi tenaga pengajar freelance di sana. Kedua, sebagai coach, mentor, atau konselor. Setelah pensiun, banyak orang memiliki kekayaan pengetahuan dan pengalaman yang dapat dibagi dengan generasi yang lebih muda. Jika Anda berminat, mulailah identifikasi bidang minat atau keahlian Anda yang ingin Anda bagikan kepada orang lain. Apakah itu terkait dengan karir Anda sebelumnya, terkait dengan hobi, atau bahkan minat baru yang Anda akan kembangkan selama masa pensiun. Carilah lembaga atau organisasi yang menyelenggarakan program mentoring atau coaching, di mana lembaga atau organisasi tersebut akan memfasilitasi para mentor atau coach dengan individu-individu yang membutuhkan bimbingan. Ini akan bisa menjadi program di sekolah-sekolah, universitas, organisasi nirlaba, atau lembaga-lembaga yang berfokus pada pengembangan karir atau kewirausahaan. Menjadi mentor atau coach setelah pensiun adalah cara yang luar biasa untuk memberikan kembali kepada masyarakat dan memberdayakan generasi berikutnya. Ada kepuasan lebih yang akan dirasakan saat memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan Anda untuk membantu orang lain mencapai potensi maksimal mereka. Yang ketiga, sebagai pekerja lepas atau freelancer. Bagi Anda yang memiliki latar belakang copywriter atau scriptwriting, banyak situs media, perusahaan, dan organisasi nirlaba yang mencari pekerja lepas untuk menulis, mengedit, atau mendesain suatu konten. Misalnya yang ada di situs web freelancewriting.com yang menyediakan daftar panjang peluang menulis lepas yang diambil dari beberapa situs teratas beserta saran dan tips untuk menulis lepas. Freelancer.com juga menawarkan beragam pekerjaan lepas dalam kategori ini seperti desain, media, dan arsitektur serta penulisan dan konten. Dengan beberapa ratus ribu per bulan, Anda juga dapat bergabung dengan suatu website tertentu untuk memposting kualifikasi dan portofolio Anda, dan dari situ Anda akan mendapatkan support untuk mengembangkan usaha atau bisnis Anda. Ada juga beberapa situs yang berguna bagi para developer atau pengembang dan para desainer.
Dan jika Anda seorang fotografer yang terampil, Anda juga bisa mendapatkan uang tambahan dengan menjual foto ke situs stok seni seperti Getty Images atau iStock dan Shutterstock. Di kedua situs tersebut, Anda harus mengajukan permohonan untuk menjadi kontributor dengan mengirimkan contoh foto, ilustrasi, video, atau audio Anda. Jika Anda disetujui, maka Anda akan mendapatkan royalti saat file Anda diunduh oleh klien yang membayar. Tarifnya lumayan. Royalti Getty Images bisa sekitar antara 20 untuk gambar atau $25 untuk klip video. Sementara tarif royalti untuk iStock mulai dari $15 untuk foto dan $20 untuk video dan ilustrasi. Jika Anda mendaftar sebagai kontributor eksklusif iStock, Anda pun akan memperoleh nilai yang lebih besar lagi, antara $25 hingga $45. Tentu banyak pekerjaan freelance yang lain sesuai dengan latar belakang Anda. Pekerjaan yang menarik, bukan? Yang keempat adalah sebagai konsultan. Konsultan adalah seorang profesional yang memberikan nasihat atau layanan di bidang-bidang yang khusus atau spesialis. Jasa konsultasi umumnya termasuk dalam domain jasa profesional. Bagi pensiunan bisnis dan manajemen senior suatu perusahaan dengan banyak pengalaman eksekutif akan dapat bekerja sebagai konsultan manajemen. Sementara bagi pensiun individu dengan gelar yang tinggi atau pengalaman khusus dalam pemrograman, pengembangan situs web, keuangan, atau litigasi dapat menjadi konsultan atau ahli di bidang-bidang tersebut. Sebagai konsultan paruh waktu, Anda akan memberikan pengetahuan dan pengalaman yang bagus bagi bisnis klien. Sebagai imbalannya, tentu Anda akan mendapatkan kompensasi dari layanan atau nasihat Anda sebagai konsultan. Yang kelima, berpartisipasi dalam proyek-proyek sosial. Pensiun memberikan kesempatan bagi kita untuk lebih banyak terlibat dalam proyek-proyek sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Maka carilah proyek sosial atau organisasi nirlaba yang sesuai dengan minat dan kapasitas Anda. Anda dapat mencari proyek-proyek sosial di komunitas Anda, bergabung dengan organisasi-organisasi tertentu yang memiliki misi yang sejalan dengan apa yang Anda dukung, atau mencari peluang online untuk berkontribusi secara global. Selain itu, Anda juga bisa menjadi sukarelawan di lembaga-lembaga amal, membantu di tempat layanan sosial, atau bahkan berkontribusi pada program-program yang memerangi kesenjangan sosial di masyarakat. Ingat bahwa berkontribusi pada masyarakat adalah cara yang luar biasa untuk menggunakan waktu luang Anda dengan cara yang positif dan memberikan dampak yang nyata pada dunia di sekitar Anda. Yang keenam, mengembangkan hobi dan kreativitas. Mengembangkan hobi dan kreativitas setelah pensiun adalah cara yang sangat baik untuk tetap produktif, merangsang pikiran, dan menikmati waktu luang dengan maksimal. Tak heran jika banyak orang bermimpi untuk mengejar hobi kreatif mereka setelah pensiun. Ini bisa berupa melukis, menulis, membuat kerajinan tangan, atau bahkan mempelajari musik. Menghabiskan waktu untuk mengekspresikan diri secara kreatif tidak hanya menyenangkan, tetapi juga bisa menjadi terapi yang luar biasa. Jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Pensiun adalah waktu yang tepat untuk mengeksplorasi minat dan hobi baru yang mungkin tidak pernah Anda coba sebelumnya. Cobalah berbagai aktivitas dan hobi untuk menemukan yang paling sesuai dengan kepribadian dan minat Anda. Misalnya, mengembangkan hobi berkebun atau berkegiatan di alam setelah pensiun. Anda tidak hanya dapat menikmati keindahan alam, tetapi juga menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Berkebun juga memberikan Anda kesempatan untuk berinteraksi dengan alam secara langsung dan merasakan kepuasan yang mendalam dari melihat tanaman Anda tumbuh dan berkembang. Jadi, dengan mengembangkan hobi dan kreativitas setelah pensiun, Anda dapat tetap aktif, merangsang pikiran, dan menemukan kepuasan dalam hal-hal yang Anda nikmati
Jadikan waktu luang Anda sebagai kesempatan untuk mengeksplorasi minat baru, mengasah keterampilan Anda, dan mengekspresikan diri Anda secara kreatif. Yang ketujuh, pelatihan dan pengembangan diri. Pensiun adalah waktu yang tepat untuk melanjutkan pendidikan atau mengikuti kursus yang selalu Anda impikan. Mungkin ada bidang-bidang tertentu yang selama ini ingin Anda pelajari, seperti sejarah seni, fotografi, atau bahkan keuangan. Pertimbangkan untuk mengikuti kelas atau workshop yang mungkin berkaitan dengan hobi atau kreativitas Anda. Banyak komunitas-komunitas yang menawarkan kelas-kelas seni, kerajinan tangan, musik, memasak, atau fotografi yang dapat membimbing Anda meningkatkan keterampilan Anda dan bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Mengikuti pelatihan atau kursus online juga merupakan cara yang bagus untuk tetap merangsang pikiran dan mengembangkan diri secara pribadi. 8. Mengembangkan bisnis kecil atau biasa kita kenal dengan UMKM. Jika Anda memiliki minat dalam menjalankan bisnis, maka mengembangkan UMKM setelah pensiun adalah langkah yang menarik dan dapat memberikan kepuasan yang besar agar tetap produktif. Cobalah cek keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman Anda dari masa kerja sebelumnya. Identifikasi dan cari ide bisnis yang sesuai dengan minat, keterampilan, dan pengalaman Anda. Pertimbangkan untuk memulai bisnis dalam industri yang Anda kenal atau bidang yang selama ini Anda minati. Ide-ide bisnis bisa dapat bervariasi tentunya, seperti dari konsultasi, layanan profesional, hingga bisnis retail atau online. Mengembangkan UMKM setelah pensiun adalah langkah yang menarik dan bermakna. Dengan memanfaatkan keterampilan dan pengalaman Anda, serta tetap terbuka terhadap pembelajaran dan inovasi, maka Anda dapat menciptakan bisnis kecil yang sukses dan memberikan kepuasan yang besar dalam tahap hidup Anda selanjutnya. 9. Traveling dan menjelajahi budaya baru. Merencanakan dan melakukan perjalanan setelah pensiun adalah cara yang fantastis untuk mengeksplorasi dunia, memenuhi keinginan petualangan Anda yang sulit dilakukan di masa kerja, dan menikmati waktu luang dengan cara yang bermakna. Tentukan tujuan perjalanan Anda berdasarkan minat dan preferensi pribadi Anda. Apakah Anda ingin menjelajahi destinasi internasional, melakukan perjalanan di dalam negeri, atau menjelajahi tempat-tempat eksotis? Buatlah daftar tempat-tempat yang Anda ingin kunjungi dan prioritaskan sesuai minat Anda. Karena pensiun adalah waktu yang tepat untuk menjelajahi tempat-tempat baru dan budaya yang berbeda. Selama perjalanan, Anda tentunya dapat belajar tentang sejarah dan budaya setempat, mencicipi kuliner lokal, dan membuat kenangan yang tak terlupakan. Pensiun bukanlah akhir dari produktivitas, tetapi justru awal dari babak baru Anda yang penuh dengan kesempatan untuk mengejar minat, hobi, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dengan menjalani kegiatan-kegiatan produktif yang bermakna, seorang pensiunan dapat menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional mereka, serta memperkaya kualitas hidup mereka selama masa pensiun.